teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Prasetyo, NIM 193141155. Nah, pada pertemuan kali ini kami akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, materi IPS kelas 3 tema 8 mengenai sejarah uang, dan yang kedua yaitu materi IPS kelas 4 tema 5 mengenai peninggalan sejarah. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Materi yang pertama yaitu kelas 3 tema 8 sejarah uang. Kita akan membahas mengenai yang pertama adalah definisi uang. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apa sih kegunaan uang itu. Lanjut, kita akan membahas masa-masa sebelum ditemukannya uang, yaitu adanya sistem barter, dan kita akan mengenal juga barang-barang yang digunakan untuk barter tersebut. Setelah itu, kita juga akan mengenal masa setelah adanya uang, yaitu mengenai macam-macam uang yang digunakan untuk transaksi jual beli, dan kita juga akan mengenal mengenai perkembangan uang di era digital saat ini. Lalu materi kelas 4 tema 5 yaitu mengenai peninggalan sejarah. Pada materi ini yang akan kita bahas adalah peninggalan sejarah bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Dan di sini kita juga akan mempelajari sikap untuk menghormati dan menerima dari peninggalan-peninggalan sejarah keagamaan tersebut. Nah, mau tahu lebih jelasnya mengenai materi ini? Yuk simak materi berikut. Perkenalkan, nama saya Nikmatus Salihah, NIM 193141163. Di sini saya akan menganalisis kedalaman materi pelajaran IPS untuk kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 kita mengambil materi sejarah uang, sedangkan untuk kelas 4 kita mengambil materi peninggalan sejarah. Dalam materi kelas 3 sejarah uang terdapat 3 subbab. Yang pertama, definisi uang yang meliputi kegunaan serta sejarah uang. Yang kedua, masa sebelum adanya uang. Disebutkan adanya sistem barter. Yang ketiga, masa setelah adanya uang, yaitu macam-macam uang dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Kemudian untuk kelas 4 materi peninggalan sejarah disebutkan terdapat 3, yaitu bercorak agama Islam, Hindu, serta Buddha. Dari corak 3 agama tersebut menimbulkan sikap atau rasa kita untuk menghargai dan menerima atau menjaga peninggalan sejarah tersebut. Di dalam materi kelas 3 serta kelas 4 tersebut mengenai sejarah uang dan peninggalan sejarah telah dijelaskan secara lengkap dan sudah cukup untuk menjadi acuan belajar para peserta didik. Pengintegrasian dalam kehidupan sehari-hari untuk peserta didik dalam materi sejarah uang dan peninggalan sejarah, peserta didik dapat diajak ke peninggalan tempat-tempat bersejarah yang terdapat di Indonesia. Misalnya berkunjung ke Museum Bank Indonesia. Di sana terdapat peninggalan sejarah uang dari zaman dahulu hingga era sekarang. Kemudian untuk tempat bersejarah pada materi peninggalan sejarah, peserta didik dapat diajak ke tempat bersejarah seperti yang bercorak Hindu dan Buddha, kita bisa ajak ke candi. Sedangkan untuk yang bercorak Islam, kita bisa ajak ke keraton atau ke masjid. Contoh dari peninggalan sejarah yang bercorakan Hindu dan Buddha, kita dapat berkunjung ke Candi Prambanan. Misalnya Candi Prambanan yang berada di Klaten, atau Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk yang bercorak Islam, kita dapat berkunjung ke Masjid Agung Solo atau Masjid Agung Yogyakarta. Saya Nisa Indah Zahra, NIM 193141158. Di sini saya akan menyampaikan
analisis struktur penyusunan materi pada kelas 3 tema 8 sejarah uang dan kelas 4 tema 5 peninggalan sejarah. Analisis struktur penyusunan materi yang pertama yaitu pada kelas 3 tema 8 sejarah uang. Kompetensi dasar 2.4 mengenal sejarah uang. 2.4.1 menjelaskan sejarah awal munculnya uang. 2.4.2 mengidentifikasi fungsi uang. 2.4.3 mengidentifikasi jenis uang. Tujuan pembelajaran. Tujuan yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan sejarah uang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi uang. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis uang. Strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keterampilan proses. Metode yang digunakan yaitu metode tanya jawab, ceramah, penugasan, dan pemecahan masalah bersama bimbingan guru. Bahan ajar yang digunakan yaitu buku IPS kelas 3 dan uang palsu. Yang berikutnya yaitu analisis struktur penyusunan materi kelas 4 tema 5 peninggalan sejarah. Kompetensi dasar 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan setempat. 4.4 menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan setempat. Indikator 3.4.1 mengidentifikasi peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masyarakat di lingkungan setempat. 4.4.1 membuat laporan peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam pada masa kini dan pengaruhnya bagi masyarakat di wilayah setempat dalam bentuk peta pikiran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengamati gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu setelah berdiskusi, peserta didik mampu membuat laporan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam dan pengaruhnya bagi masyarakat setempat dalam bentuk peta pikiran. Strategi pembelajaran yang digunakan yaitu pendekatannya menggunakan scientific, strateginya menggunakan cooperative learning, metode yang digunakan problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Restuti, NIM 193141142, Prodi PGMI semester 5 kelas E. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis materi IPS kelas 3 tema 8 sejarah uang dan kelas 4 tema 5 tentang peninggalan sejarah. Yang saya analisis yaitu analisis evaluasi materi. Evaluasi pada materi kelas 3 sejarah uang pada subbab masa sebelum ditemukannya uang. Evaluasi yang pertama yaitu murid berdiskusi mengenai apakah sekarang barter masih digunakan. Pada analisis tersebut terdapat 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Aspek kognitif pada evaluasi materi tersebut yaitu siswa didorong untuk berpikir mengenai barter masih digunakan pada zaman sekarang atau tidak. Nah, afektifnya siswa merepresentatif pengalaman
tugasnya saat ini mengenai barter. Untuk psikomotorik, evaluasi pada materi tersebut yaitu ketika kelompok diskusi mengemukakan di depan kelas. Evaluasi materi selanjutnya yaitu materi kelas 4, tema 5, peninggalan sejarah. Pada materi IPS kelas 4 terdapat tugas pada halaman 75. Tugas tersebut yaitu buatlah 3 kelompok dalam kelas kalian, lalu kunjungilah perpustakaan di sekolah kalian. Carilah buku-buku yang membahas tentang beberapa peninggalan sejarah. Masing-masing kelompok menjelaskan peninggalan sejarah bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Buatlah bentuk laporan lalu dikumpulkan kepada guru kalian. Pada contoh tugas ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama kognitif dan psikomotorik. Aspek kognitif pada tugas ini yaitu ketika siswa mencari buku-buku yang membahas tentang beberapa peninggalan sejarah. Pada kegiatan ini, siswa dilatih untuk berpikir dan bernalar, jadi masuk ke dalam aspek kognitif. Lalu aspek psikomotorik ketika laporan tersebut dikumpulkan kepada guru. Jadi siswa melaporkan hasil berpikir mereka kepada guru. Pada akhir materi kelas 4 terdapat evaluasi berupa soal-soal pada halaman 79 dan seterusnya. Contoh-contoh soal seperti ini termasuk ke dalam aspek kognitif karena mereka menjawab pertanyaan pada soal tersebut dengan pemahaman yang telah diberikan oleh guru, sehingga cara bernalar dan berpikir siswa di sini dilatih ketika menjawab soal tersebut. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai analisis materi IPS kelas 3 dan kelas 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.